Halo anak Bapak, apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 2, persahabatan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Namun sebelumnya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema 2, dengan tujuan pembelajaran setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang keempat, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan informasi dari berbagai sumber. Siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang keempat, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang kelima, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Bagaimana? Kamu sudah siap, nak? Kita lanjut. Ya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataan tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dalam hati. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Indonesia dari berbagai bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950, telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah, antara lain pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam pertahanan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ada yang tahu? Ya, kita akan belajar ya, anak ya. Baik. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia.
Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah, tugas kamu adalah berdasarkan teks di atas istilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kamu boleh diskusi peta pikiranmu bersama orang tua kamu. Sama dengan kayak kemarin nih, nak, latihannya. Jadi kamu cari pertanyaan, tapi ada jawabannya juga di teks tersebut. Tugas halaman 45. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, kalimat efektif. Ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Angkat tangan. Ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ulangi sekali lagi, nah. SPOK itu singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat. Boleh 2, atau kalau bisa lengkap, SPOK juga bagus. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, tugas kamu adalah buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Nah, tadi kamu sudah buat peta pikiran sih, nak. Kamu buat lagi kalimat efektifnya dan kamu tulis pada kolomnya. Oke? Baca kembali tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Tugas halaman 46. Adaptasi hewan. Nah, kamu sudah pernah belajar adaptasi tumbuhan, nah sekarang kita akan belajar adaptasi hewan. Nah, apa saja adaptasi hewan tersebut dan bagaimana cara hewan tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Perlu diingat bahwa setiap makhluk hidup atau khususnya hewan memiliki adaptasi yang berbeda-beda. Ini nggak sama ya, Nak, ya. Nah, ayo mengamati setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kamu juga akan belajar bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Amati gambar berikut. Ya, ada gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Nah, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu sama orang tuamu. Tulislah hasil diskusimu pada diagram berikut. Ada ayam, ciri-ciri ayamnya bagaimana, kemudian ciri-ciri habitatnya. Bisa? Pasti bisa. Tugas halaman 48. Nah, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Tahu yang mana? Kemarin belajar kesimpulan ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut memiliki hubungan erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya,
Ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Tugas halaman 49. Nah, kita lanjut. Ayo membaca. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Ya, kita akan baca ya. Bapak akan bacakannya untuk kalian semuanya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makanan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Jika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengimbas-imbaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Bisa menjawab sendiri ya. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lain, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Ya, tugas kamu adalah ayo amati 3 hewan yang ada di sekitar kamu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri dari hewan tersebut dan habitatnya. Tuliskan laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Jadi ada nama hewannya, ciri khusus, ciri habitatnya. 3 ya nak, 3 hewan. Tulis kesimpulanmu berdasarkan hasil pengamatanmu. Diskusikanlah bersama orang tuamu di rumah. Tugas halaman 50. Nah, setelah kamu belajar hari ini, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari pada hari kegiatan ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar kamu lebih paham? Kemudian sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, refleksian ya. Nah, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe link YouTube Bapak ini. Oke, nah ya, semoga kita sehat selalu dan kita diberikan kesehatan.